Tiga unit kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, dua kendaraan masuk ke dalam jurang. Kecelakaan antara truk tangki CPO, mobil barang dan minibus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara. Truk tangki dan mobil barang masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter lebih, sedangkan minibus ringsek berat di bagian depan. Kecelakaan mengerikan tersebut terjadi saat minibus melaju kencang dan menyalip kendaraan di depannya. Namun nahas saat menyalip, minibus menabrak truk tangki CPO dari arah berlawanan. Kecelakaan ini menyebabkan truk tangki hilang kendali, mundur, lalu menyeret kendaraan di belakangnya hingga masuk jurang dan menjepit mobil lainnya. Akibat kecelakaan ini, muatan tangki CPO tumpah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dan kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Ya, diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pengendara minibus menabrak dealer mobil sport mewah asal Jerman. Akibatnya mobil seharga hampir 9 miliar tersebut mengalami rusak parah di bagian depan. Viral di media sosial, video sebuah minibus menabrak gedung bangunan showroom Evans di Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Bagaimana tidak, selain merusak showroom, yang menarik perhatian netizen adalah minibus tersebut menabrak sebuah mobil sport mewah asal Jerman yang bernilai hampir 9 miliar rupiah. Pengendara minibus, JS, kemudian langsung diamankan petugas keamanan di lokasi. Diduga ia dalam pengaruh alkohol saat kejadian terjadi. Pada saat diamankan, yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya, beralkohol. Kemudian pada saat diperiksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa pagi itu memang mereka di rumahnya karena berdekatan di lokasi TKP kan, dia minum minuman keras di rumahnya, kemudian dia keluar. Pada saat lewat jalan di situ, dia dalam kondisi yang mungkin di tengah pengaruh alkohol, sehingga pada saat menyetirkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut. Pasca kejadian, JS masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota, dan jika terbukti bersalah akan segera dinaikkan menjadi tersangka. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah WNA Taiwan yang hilang saat insiden terbaliknya kapal Pari Kudus di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Korban ditemukan sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal peristiwa. Di hari keempat pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Shi Yi Chang, 46 tahun, warga negara asing asal Taiwan. Korban ditemukan mengambang di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal terbaliknya kapal Pari Kudus. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis para rekan korban yang berada di lokasi. Usai diidentifikasi oleh pihak kepolisian Kepulauan Seribu, selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Ya, posisinya memang ngambang dan itu sesuai dengan spot area kita. Korban itu mengarahnya memang sudah ke tepi dan memang betul ditemukan tadi itu sudah di tepi. Berapa jauh Bu dari titik awal? Dari jarak LKP itu sekitar 13,92 nautical mile. Sebelumnya, kapal Pari Kudus dikabarkan terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal yang membawa 35 orang penumpang terbalik akibat dihantam ombak besar. 1 orang penumpang hilang, sementara 34 penumpang lainnya berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir bandang melanda rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga terpaksa mengungsi ke aula kecamatan dengan fasilitas yang masih minim.
Banjir melanda sejumlah titik di Pekalongan, Jawa Tengah, seperti di Kecamatan Pekalongan Barat, di Kelurahan Tirto, Pasir Kramat Kraton Bandan, dan Kecamatan Pekalongan Utara, di Kelurahan Degayu, Krapiak, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Bandengan, dan di Pekalongan Timur, banjir juga melanda di Kelurahan Kelego, Gamer, dan Poncol. Air merendam ratusan rumah dengan ketinggian sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi. 991 warga terpaksa mengungsi. Mereka mengungsi di aula kecamatan, masjid, musola, sekolah, dan balai pertemuan dengan fasilitas minim, alas tidur seadanya, tidak ada selimut, kebutuhan balita seperti susu, popok, dan minyak angin juga minim. Ya, yang dibutuhkan apa Mbak sekarang? Obat-obatan, terus popok bayi, ya. Terus Makanan bayi, susu, pakaian, makan bayi, susu, terus selimut ya. Belum ada yang ngecek kesehatan di sini. Kemarin Sudah ada ngecek. Sementara itu, pembersihan sisa lumpur akibat banjir bandang hingga kini masih dilakukan oleh warga, dibantu relawan gabungan BPBD, TNI Polri, PMI, dengan memakai air dan alat seadanya. Total 70 rumah warga rusak akibat banjir bandang yang menerjang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong pada Rabu malam. 20 rumah diantaranya rusak berat dan 50 rumah mengalami kerusakan ringan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Julian Akbar menyebut pihaknya akan mengkaji penyebab banjir, salah satunya dugaan keterlibatan pabrik sepatu yang disebut-sebut menjadi biang banjir bandang ini. Informasi yang didapatkan, banjir mengakibatkan 2 orang yaitu ibu dan anak meninggal dunia. Tim SAR gabungan pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat kembali menemukan 1 korban. Korban ditemukan terbawa hanyut aliran Sungai Batang Surantiah sejauh 21 km. Hari ke-9 pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban lagi. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Sarah. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Kayu Gadang, Surantiah untuk diserahkan ke pihak keluarga. Penemuan korban ini merupakan hasil pencarian tim SAR gabungan sektor Langgai, Surantiah. Melalui penelusuran Sungai Batang Surantiah, korban ditemukan di Kampung Gunung Malelo pada posisi 21 km dari LKP atau Last Known Position. Lokasi terakhir korban diketahui yakni di Langgai. Korban 1 orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke Puskesmas, lalu dibawa ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya 1 orang korban, jumlah seluruh korban yang telah ditemukan sebanyak 25 orang. Sementara 4 orang korban lagi masih dalam pencarian tim SAR hingga 21 Maret 2024 mendatang. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang kerap datang ke Sarinah Jakarta Pusat menyambut senja sambil menikmati musik, kini juga dapat melihat pameran kendaraan bermotor terbaru. Salah satunya motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid yang stylish dan juga ekonomis bagi anak muda. Gelaran Musik Zone by OK Zone Radio dan Celebrities Kustik by Celebrities Radio bersama Yamaha kembali dimeriahkan dengan pameran motor Matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor Matic terbaru dari Yamaha ini. Skuter Matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Anjungan Sarinah di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat nongkrong asik anak muda karena bisa menjadi tempat menikmati senja sambil menonton pertunjukan band dan artis tanah air setiap Jumat sore.
Warnanya cukup bagus juga, karena kan apalagi untuk yang cewek cowok kan, itu warnanya lumayan netral, apalagi juga untuk warna merahnya sangat bagus. Kegiatan ini sangat seru juga, apalagi kita bisa menikmati konser kan, gratis, dan juga untuk berbagi takjil juga lumayan sangat membantu untuk banyak yang para wisatawan untuk yang datang ke sini. Kegiatannya positif ya tentunya ya, sambil nunggu waktu berbuka, pastinya lebih seru lagi sama bintang tamunya yang gokil dan pastinya nggak rugi untuk datang ke sini. Oke, harapan ke depan untuk Musik Zone dan Yamaha sendiri? Semoga sering-sering ngadain acara ini lagi juga. Dan tentunya untuk Yamaha semoga tetap makin sukses, makin banyak warna dari motornya. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan harusnya menjadi bulan penuh berkah bagi para pengrajin sepatu. Ya, namun tidak untuk pengrajin sepatu di Desa Parakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang justru sepi pesanan. Apa yang mereka lakukan untuk bisa bertahan? Berikut liputannya untuk Anda. Saya ada harapan, saya pengen ekspor ke luar negeri karena kendala di saya tuh, lingkungan saya tuh kebanyakan kerja manual. Saya pengen untuk kedepannya punya mesin-mesin yang canggih gitu kedepannya biar kita bisa bersaing. Itulah curahan hati Acep Arnold tentang keadaan para pengrajin sepatu yang ada di Kampung Laladun Kadoya, Desa Parakan, Kabupaten Bogor. Meski produksi sepatunya menurun lebih dari 50%, Acep tetap optimis sepatu yang dibikinnya bisa bersaing di pasaran menjelang momen Idul Fitri tahun ini. Dari segi kualitas sebenarnya saya bisa lah bikin apa aja bisa bersaing dalam bentuk kualitas sama produk-produk luar. Karena di kampung saya tuh dari manual tuh kebanyakan ahli gitu ya, ahli bikin sepatu. Pada bulan Ramadan ini, Acep harus putar otak untuk menjual sepatu hasil produksinya. Acep membangun jaringan penjualan ke berbagai daerah, sampai mengajukan pinjaman untuk menambah modal dan memangkas biaya produksi. Saya dapat pinjaman dari KUR yang ketiga 70 juta, saya modalin ke pabrik sol tuh, beli alat-alat mesin sol semua, supaya bisa menekan biaya produksi. Sebenarnya KUR itu ada pembatasan untuk frekuensinya maksimal 4 kali. Kemudian untuk nominal atau plafonnya maksimal itu 500 juta. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh Acep. Didukung oleh anak pertamanya, Acep juga memasarkan produknya dengan sistem online. Bahkan, pria yang hanya tamat sekolah dasar ini berhasil mengajak para tetangganya untuk memasarkan barang dagangannya melalui marketplace. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rinaldi Libra Leman, iNews melaporkan.